Perkenalkan, nama saya Dameria Simbolon, NIM 85979157. Saya dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari Bapak Aditya, yang dimana langkah-langkah apa saja yang diperhatikan saat melakukan kegiatan eksplorasi. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Yang pertama, lakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko di lokasi eksplorasi. Dan yang kedua, sediakan sarana prasarana yang memadai seperti peta, alat komunikasi, dan perlengkapan. Dan yang ketiga, buat tata cara keselamatan yang jelas dan pastikan siswa tersebut mampu memahaminya prosedur untuk terjadi keadaan darurat. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Luluk, yang dimana sumber daya yang ada di Sungai Apung yaitu air bersih. Sungai Apung merupakan sumber daya air bersih bagi masyarakat sekitar yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mencuci dan mandi. Yang kedua, ikan. Sungai Injung merupakan habitat bagi berbagai jenis ikan yang menjadi sumber daya dan mata pencarian bagi masyarakat atau nelayan yang ada di sekitar Sungai Apung. Dan yang ketiga, tenaga air. Aliran sungai dapat dimanfaatkan untuk menjadi pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, sehingga memberikan energi terbarukan bagi masyarakat dan daerah. Dan hubungan sumber daya alam dan ekonomi masyarakat yaitu perikanan, pertanian irigasi, pembangkit listrik, dan pariwisata. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hamsalita dari kelompok 4, NIM 459783932. Izinkan saya menjawab dari kelompok 2 dari Ibu Febri Damayanti. Nah, soalnya bagaimana masyarakat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar sungai untuk kehidupan sehari-hari. Nah, jadi begini, masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di sekitar sungai adalah satu, pertama untuk perikanan, menjadi sumber bagi masyarakat. Mereka melakukan penangkapan ikan untuk konsumsi sehari-hari dan juga untuk dijual. Dan yang kedua itu air bersih. Sungai itu menyediakan sumber air untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan memerlukan, walaupun meskipun diolah untuk memastikan kebersihannya. Dan yang ketiga, transportasi. Transportasi itu sangat penting. Sering digunakan sebagai jalur masyarakat untuk perahu atau kapal untuk berpindah tempat atau mengangkat barang seperti itu. Dan yang ketiga, sumber energi. Di beberapa daerah aliran sungai dimanfaatkan untuk pembangkitan listrik tenaga air, memberikan sumber energi yang terbarukan. Dan yang kelima, kerajinan. Kerajinan itu seperti sumber daya alam di sekitar sungai, seperti bambu dan kayu sering digunakan untuk membuat berbagai kerajinan tangan. Nah, seperti itu dari pertanyaan Bu Febri Damayanti. Dengan pemanfaatan yang bijaksana, masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan sambil menjaga kelestarian lingkungan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrah Junuskan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 atas nama Ibu Gadis Khairun Zahanib, yang mana pertanyaannya, apa saja yang mungkin terjadi terhadap sungai jika tidak dikelola dengan baik. Ya, jadi ancaman yang mungkin terjadi terdapat terhadap sungai jika tidak dikelola dengan baik seperti satu, pencemaran air seperti limbah rumah tangga, industri pertanian masuk ke sungai, menyebabkan kualitas menurun dan berdampak buruk pada kesehatan manusia dan ekosistem air. Kedua, ancaman yang kedua yaitu erosi dan sedimentasi, yaitu hilangnya vegetasi di bantaran sungai mempercepat erosi tanah, menyebabkan sedimentasi yang mengurangi kapasitas aliran sungai sehingga meningkatkan risiko banjir. Ketiga, kehilangan keanekaragaman hayati seperti kerusakan habitat akibat pencemaran
dan perubahan fisik sungai, mengancam flora fauna asli, menurun keanekaragaman hayatinya. Ancaman yang keempat yaitu banjir dan kekeringan. Pengelolaan air yang buruk mengganggu siklus hidrologi, meningkatkan risiko banjir saat musim hujan dan kekeringan saat musim kemarau. Ancaman yang kelima yaitu konflik sosial. Persaingan penggunaan sumber daya sungai tanpa aturan yang jelas dapat memicu konflik antar masyarakat atau antara masyarakat dengan pihak lain. Keenam yaitu degradasi fungsi ekosistem. Sungai kehilangan fungsi pentingnya sebagai sumber air bersih dan habitat sehingga mengganggu keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi pengelolaan sungai yang baik sangat penting untuk mencegah ancaman-ancaman tersebut dan menjaga keberlanjutan lingkungan serta kehidupan masyarakat di sekitar sungai. Sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, pertanyaan dari Ibu Ira Ananda Saputri, yang mana pertanyaannya, bagaimana strategi pembelajaran yang dapat mengintegrasikan aspek ekologi, sosial, dan budaya lokal di sekitar Sungai Tangkahan penyeberangan Desa Seapung, sehingga peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan ilmiah, tetapi juga mampu mengembangkan sikap tanggung jawab ekologis dan keterlibatan aktif dalam pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Ya, di sini strategi pembelajaran integratif di Sungai Tangkahan penyeberangan dapat dirancang melalui pendekatan, yaitu pendekatan 1, pembelajaran kontekstual berbasis proyek, yaitu mengembangkan proyek kolaboratif seperti pemantauan kualitas air sambil mempelajari kearifan lokal tentang pengolahan air di sungai. Siswa merancang solusi konkret, misal sistem pengolahan sampah tradisional yang memadukan sains dan praktik adat. 2. Kurikulum terpadu mengintegrasikan 3 pilar melalui studi ekosistem dan dampak sosial ekonomi. 2. Dokumentasi ritual budaya terkait konservasi sungai. 3. Simulasi resolusi konflik lahan bantaran sungai. 3. Keterlibatan komunitas, membangun kemitraan dengan nelayan, pengrajin, dan tetua adat untuk melatih teknik budidaya seperti menjaga ke jenis-jenis ikan yang di sungai, workshop kerajinan berbahan ilmiah di sungai, di limbah-limbah sungai, bagaimana kita membuat kerajinan yang apa yang bisa dibuat. Ketiga, festival budaya tahunan. Setiap daerahnya pasti ada festival budaya tahunan sebagai media edukasi publik. Keempat, sistem penilaian holistik mengukur keberhasilan melalui portofolio aksi nyata, yaitu penanaman pohon, kampanye bersih sungai, yaitu mengajak warga-warga setempat untuk menjaga lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah ke sungai. Ketiga, karya kreatif berbasis data ekologis atau infografis film pendek. Membuat film pendek seperti siswa membuat video-video yang berpesan untuk menjaga kelestarian sungai, menjaga kebersihan, seperti itu. Strategi ini juga menekankan learning by login. Strategi menekan learning by doing dengan alokasi 30% waktu pembelajaran di lingkungan sungai menggunakan pendekatan STEAM atau Science, Teknologi, Engineering, Arts, dan Maths yang diadaptasikan dengan konteks lokal. Nah, sekian jawaban saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sapitri, NIM 859999345. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Della Yuliana Hasibuan dari kelompok 5.
Pertanyaannya yaitu, apakah tema yang kelompok 4 ambil yaitu pemanfaatan lingkungan sekitar sungai sebagai media pembelajaran sudah relevan dan cukup kuat untuk dikaitkan dengan mata pelajaran IPA dan IPS? Jawabannya iya, tema pemanfaatan lingkungan sekitar sungai sebagai media pembelajaran sangat relevan dan kuat untuk dikaitkan dengan mata pelajaran IPA dan IPS. Pemanfaatan lingkungan sekitar, khususnya sungai, memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar secara langsung dan kontekstual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lestari dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan dari Nindi Antika dari kelompok 7. Pertanyaannya yaitu bagaimana tempat penyeberangan dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan siswa tentang konsep-konsep transportasi dan logistik. Jawabannya, tempat penyeberangan dapat dijadikan pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep-konsep transportasi dan logistik dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, observasi langsung tentang transportasi dan aktivitas logistik. Siswa dapat mengamati bagaimana kendaraan roda 2 masuk ke dalam bot atau kapal penyeberangan, mempelajari aturan keselamatan, serta memahami peran penyeberangan dan mobilitas masyarakat sehari-hari, yaitu sebagai pemanen sawit ataupun nelayan. Kebetulan di sekitar sungai itu ada banyak pohon sawit. Yang kedua, dengan membawa siswa naik ke kapal atau bot untuk berkeliling, dengan ini membantu siswa memahami fungsi transportasi laut dan logistik pengangkutan barang dan penumpang. Yang ketiga, penyeberangan di sungai berperan sebagai penghubung jalur transportasi dari desa Seyapung ke desa Pantai Belana. Dengan mempelajari penyeberangan, siswa dapat memahami konsep integrasi sistem transportasi dan bagaimana logistik barang serta mobilitas manusia diatur secara efisien. Terima kasih.